Informasi lainnya, Saudara, kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Poros Nasional Kedaulatan Negara menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu siang. Mereka menilai antara lain Undang-Undang IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan. Kelompok ini juga meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang IKN yang dinilai dalam penyusunannya minim partisipasi masyarakat. Kelompok Poros Nasional Kedaulatan Negara juga meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang IKN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ada lebih dari 40 nama dalam daftar anggota kelompok yang menggugat ini, antara lain Marwan Batubara, Abdullah Hehamahua, Sunarko, dan Neno Warisman. Masih menguji, memohon uji formil, belum uji material. Dan itu kami akan susulkan. Tapi yang penting untuk uji formil ini kami minimal punya 5 alasan. Ya, nanti bisa dibaca di rilis, tapi intinya bahwa dalam menyusun dan membentuk undang-undang ini tidak terdapat proses yang berkesinambungan. Tidak ada rencana yang berkesinambungan. Sementara itu, anggota DPR membantah jika penyusunan Undang-Undang IKN tidak sesuai prosedur. Anggota DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang juga terlibat dalam pansus RUU IKN Ahmad Baidowi mengatakan pembahasan undang-undang dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Baidowi juga mempersilahkan jika ada kelompok yang menggugat Undang-Undang IKN. Anggota DPR menurutnya siap memberikan penjelasan dalam sidang jika nantinya dibutuhkan. Undang itu bisa digugat ketika undang-undang itu sudah diundangkan alias dinomori oleh presiden dan ditandatangani. Selama itu belum ada penomoran, itu biasanya MK menunggangi. Tetapi kita serah untuk argumentasi mempertahankan pendapat-pendapat nanti pada saatnya ketika persidangan. Tapi kalau dikatakan undang-undang ini dibahas tidak sesuai prosedur, kami membantah itu karena uji publik, terus juga terkait dengan penyusunan naskah akademik, pembahasan dan semacamnya, kita sudah mengikuti prosedur pembuatan perundang-undangan. Terima kasih. Menanggapi adanya gugatan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan bahwa pemerintah masih akan mempelajari isi materi gugatan yang diajukan. Suharso mengatakan masih belum membaca isi gugatan terkait Undang-Undang Ibu Kota Negara. Sementara itu, Istana melalui staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini mempersilahkan warga yang tidak puas dengan Undang-Undang IKN untuk menempuh jalur konstitusi. Di MK, saya kira ya, kami tentu akan mempelajarinya apa yang diketengahkan, dikemukakan di sana, apakah cacat formil dan cacat material nanti kita periksa. Saya belum baca petitum yang diajukan. Terima kasih. Jawaban-jawaban substantif saat ini kita harus terus berlari untuk menyiapkan masa depan Indonesia. IKN merupakan jembatan kebahagiaan dan kesatuan bangsa kita. Semua aturan turunannya sedang dibahas saat ini. Ibu kota ini buat anak cucu kita. Persembahan dari generasi hari ini untuk Seusai menggelar pertemuan dengan Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa lembaganya akan ikut mengawasi proses pembangunan Ibu Kota Negara baru. KPK akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga terkait untuk mencegah terjadinya korupsi dana pembangunan Ibu Kota baru. Dan untuk mencegah kebocoran dana pembangunan IKN, Firly Bahuri meminta pemerintah untuk melakukan persiapan dan perencanaan yang baik. Lembaga yang akan dipindahkan nantinya. Nah, ini persiapan KPK apa udah dimulai apa belum? Persiapan yang baik, well prepared, dan juga perencanaan yang baik, well planning. Sehingga setiap tahapan pembangunan Ibu Kota Negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang jasa, pembiayaan program, termasuk juga sumber pembiayaannya, diyakinkan
bahwa tidak ada satu pun yang bisa bocor akibat korupsi. Yang